Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat video panduan kepada para dokter yang bertugas di poliklinik. Jadi bagaimana para dokter dia melakukan pemeriksaan kepada pasien dan melakukan penginputan data rekam medis pasien. Ya. Jadi pemeriksaan dan penginputan kepada pasien itu dilakukan secara barengan, ya, secara barengan. Jadi pertanyaan-pertanyaan kepada pasien dalam anamnesa, observasi kepada pasien itu langsung dilakukan di dalam aplikasi. Ya. Jadi kalau dulunya dilakukan di kertas dengan cara menulis, sekarang kita langsung dengan cara mengetik. Ya. Jadi pertama-tama saudara-saudari, Bapak Ibu dokter masuk dengan akun dokter kalian masing-masing dengan klik tombol masuk di pojok kanan atas di dalam aplikasi kalian, ya. Klik tombol masuk, kemudian isi nama pengguna, ya. Di sini nama pengguna. Nah, isi nama pengguna kalian yang ada di sini, nama pengguna, kemudian di sini kata sandi, ya. Nama pengguna, misalkan saya punya nama pengguna ini, kemudian saya punya kata sandi misalkan ini, ya. Bapak Ibu dokter bisa masuk di dalam aplikasi ini, ya, di dalam URL ini, buka Google Chrome, ketik pulsedemo.sabar21.com, kemudian masuk di sini, ya, untuk melakukan uji coba. Bisa masuk dengan nama pengguna ini, kemudian dengan kata sandi ini untuk melakukan uji coba di sini agar Bapak Ibu dokter, saudara-saudara sekalian lancar dalam melakukan pengisian data rekam medis sebelum aplikasi Bapak Ibu dijalankan. Kemudian kita klik tombol masuk, ya. Setelah nama pengguna kita isi dan setelah kata sandi kita isi, kita klik tombol masuk, ya. Kita klik, ya. Sekarang kita sudah ada dan itu ada bunyi notifikasi. Kita bisa cek notifikasinya, ya. Saraswati ini kan dia staf registrasi, ya. Dia staf registrasi, dia baru mengirim data pasien yang mendaftar ke Anda, nama, Basra 30 tahun. Jadi sini ada notifikasinya. Kita kembali lagi ke home. Karena dokter, saya anggap saya ini Isra Namal, ya. Karena saya ini tugas di beberapa poliklinik, maka saya harus mengecek poliklinik satu demi satu, ya. Ini, ya. Nah, saya harus mengecek, ya, satu demi satu. Nah, di sini tidak ada, dan kalau saya klik klinik saraf akan muncul, ya. Nah, ini. Jadi di sini kalau saudara-saudara bertugas di dua poliklinik, jangan lupa untuk klik yang ini, ya, supaya melihat masing-masing poliklinik, melihat pasien di masing-masing poliklinik, ya. Kita klik klinik saraf, ya. Untuk memulai pemeriksaan kepada pasien, ini nomornya sudah ada, nomor antriannya, ini nomor antrian, ini nama pasien, ya. Dan di sini bisa melakukan pemanggilan. Kemudian contoh, ya, saya akan melakukan pemanggilan, ya. Saya besarin volumenya dulu, ya. Ya, oke, contoh, ya. Dan Bapak Ibu juga bisa, jadi saya jelaskan di sini dulu dah, supaya biar terstruktur penjelasan saya. Kadang-kadang nggak terstruktur juga. Oke, saya jelaskan dulu. Jika Bapak Ibu adalah dokter yang bertugas di poliklinik, maka tampilan home, tampilan antarmuka dari aplikasi Bapak Ibu adalah seperti ini. Namun jika dokter yang tidak bertugas di poliklinik, mungkin dokter umum yang hanya tugas di IGD atau rawat inap dan tidak melayani praktek di poliklinik, maka tampilannya tidak seperti ini, ya. Tampilannya lain lagi, ya. Dan di sini adalah daftar klinik. Bapak Ibu dokter bisa mengklik, dan ini adalah tombol live nomor antri. Jika Bapak Ibu mulai melakukan pemeriksaan kepada pasien, bisa melakukan live nomor antri di sini. Kemudian yang ini adalah ruangan rawat inap, ya, ruangan rawat inap, ya.
tombol-tombol ini di atas ini adalah tombol home, tombol ini adalah tombol live nomor antri. Bisa melihat daftar dokter yang sedang melakukan pemeriksaan jika mereka mengklik tombol live di sini untuk mengecek nomor antrian mereka, dan ini pasien dari rumah bisa mengakses ya. Dia bisa mengakses ini. Kemudian ini adalah dokter, dan ini adalah seluruh user ya. Bisa kita cari dokter di sini, para medis, staf registrasi. Kemudian kita juga bisa mengecek siapa saja staf validasi asuransi yang ada di sini, siapa saja pimpinan, siapa saja yang menjadi bendahara asuransi, siapa saja kasir, ini pengguna biasa. Kemudian siapa saja yang menjadi admin di sini. Ya, kita bisa mengecek di sini ya. Kemudian mana lagi ya, ini adalah tombol jelajahi aplikasi ya. Di sini seluruh fasilitas ada di sini dan bisa diakses oleh seluruh pengguna yang terhubung dengan internet ya. Jadi ini bisa dilihat. Oke, saya kira itu penjelasan awal ya. Saya mohon maaf, ini internet kurang bagus. Kita santai-santai saja dalam menjelaskan ya. Jadi Bapak Ibu boleh bisa sambil ngopi dan menyimak apa yang kami jelaskan. Jadi langkah berikutnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebentar ya. Ya, saya jelaskan ini lagi ya. Ini adalah orang yang mendaftar pada klinik saraf pada hari ini. Kemudian ini yang telah pasien yang telah selesai diperiksa akan muncul di sini seluruh pasiennya di klinik saraf. Kemudian ini adalah pasien yang telah membayar. Kemudian ini adalah pasien yang belum membayar. Kemudian ini adalah pasien asuransi. Seluruh asuransi misalkan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, semuanya ada di sini kalau mereka menggunakan asuransi ya. Kemudian ini maksudnya semua pasien yang mendaftar di Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, khusus di klinik saraf ya. Kemudian ini pasien yang konsul ya. Misalkan pasien yang mendaftar di dokter A, kemudian dokter A ini pada saat pemeriksaan dia suruh lagi konsul ke Anda. Ya, pada hari yang sama ya, pada hari yang sama. Jadi nggak bisa suruh konsul besok ya. Nah, konsul ke Anda, maka pasien konsul itu akan muncul di sini. Ya. Seperti itu ya. Nanti soal bagaimana pemeriksaan konsul dan bagaimana melakukan konsul dokter, itu nanti kita bahas dalam pembahasan lain lagi ya, ya. Mengisi karena itu ada formulirnya, formulir konsul. Oke, kita akan mulai melakukan pemeriksaan. Dengan cara, misalkan saya pengen live nomor antri ya. Jadi saya klik live nomor antri. Pada saat live nomor antri diklik, maka di sini ada tertera data live Rabu 15 Mei 2024 ya, ada tertulisnya. Kemudian kita bisa langsung melihat di sini ya. Nah, berarti dia memulai dengan nomor 1 ya, Dokter Isra. Dan pada saat kita klik tombol live itu dia mulai langsung secara otomatis dengan angka 1 ya. Dan langkah berikutnya kita bisa panggil pasien ya di sini ya. Nanti mohon perhatian. Ya. Pasien atas nama Gufranki dengan nomor antrian 1 dipersilahkan ke ruang praktek. Terima kasih. Ya. Jadi secara otomatis dia memanggil ya. Kemudian kita langsung klik tombol periksa yang ada di bawah ya. Oke. Kita klik tombol periksa. Jadi untuk memanggil pasien itu bagusnya Bapak Ibu meletakkan sebuah sound system di depan, kemudian dicolok ke dalam laptop atau bahkan bisa dicolok ke dalam HP atau digunakan Bluetooth untuk menghubungkan sound system itu dengan perangkat Bapak Ibu sehingga nomor pemanggilan itu bisa dilakukan secara otomatis ya. Pemanggilan itu dilakukan secara otomatis, tinggal diklik aja dan aplikasi akan memanggil pasien tersebut secara otomatis sehingga para medis suara mereka juga nggak sakit ya, karena teriak-teriak terus memanggil pasien itu pusing juga ya. Nah, seperti itu ya.
Kita lanjut. Jadi ketika pasien itu, saya jelaskan lagi ya, kita daftar ya, kita langsung periksa, melakukan pemeriksaan. Pada saat kita periksa, kita klik tombol periksa, maka di sini akan muncul tombol-tombol ya. Pertama, data umum pasien. Kedua, tombol input rekam medis. Ketiga, tombol layanan medis. Keempat, biaya pasien. Kelima, data rekam medis. Keenam, aksi. Ya, tombol aksi. Nah, saya jelaskan satu persatu. Data umum ini adalah data yang diisi oleh staf registrasi di bagian depan. Sebagiannya telah terlihat atau sebagiannya telah berada di data umum pasien. Jadi kita bisa melihat nama pasien, gender, lahir, umur. Nah, hal ini agar staf registrasi tidak lagi membawa data pasien secara manual ke dokter. Ya, di atas kertas tidak, dokter langsung sudah bisa melihat data pasien yang ada di sini setelah didaftarkan di bagian registrasi. Ya, ini data umum ya. Kemudian input rekam medis. Nah, input rekam medis ini, outputnya adalah ada di data rekam medis. Ya. Layanan medis ini sesuatu yang berkaitan dengan harga dan kita input di sini dan outputnya ada pada biaya pasien. Ya, outputnya akan ada pada biaya pasien di sini. Ya. Kemudian tombol aksi. Tombol aksi ini adalah apabila kita selesai melakukan pemeriksaan, kita bisa klik tombol selesai periksa. Jika pasien tidak datang, bisa klik tombol gagal. Gagal ya, pasien tidak datang atau sesuatu hal yang mungkin membuat gagal melakukan pemeriksaan terhadap pasien ini, maka harus klik tombol gagal. Jangan biarkan, kalau tidak periksa harus klik tombol gagal. Jangan biarkan pasien itu, data pasien berada di dalam aplikasi tanpa diperiksa. Statusnya ini diperiksa sudah 2 hari kok, nggak diperiksa-periksa, kan begitu. Nah. Langkah berikutnya, selanjutnya ini tombol rawat inap ya. Kalau pasien mau dijadikan sebagai rawat inap. Ya, jadi misalkan begini ya. Hari ini saya melakukan pemeriksaan terhadap pasien di klinik saya, yaitu klinik saraf. Setelah saya melakukan pemeriksaan, ternyata pasien ini dia membutuhkan rawat inap. Ya. Kemudian saya membuat perjanjian dengan pasien itu, atau bahkan saya merekomendasikan untuk rawat inap pada hari yang sekarang. Ya. Maka saya tinggal klik, jangan klik tombol selesai periksa, tapi kita klik rawat inap, kemudian kita jadikan dia rawat inap. Ya. Jadi yang menjadikan dia rawat inap itu adalah dokter, adalah DPJP, di mana pasien tersebut mendaftar pada dokter tersebut. Dia yang langsung menjadikan dia rawat inap ya. Kita tinggal klik ruang mana, ruang apa. Nah, begitu juga pun pasien pada hari ini, misalkan dia mendaftar, kemudian besok dia ingin datang, kita membuat janjian dengan dia, dan besok kita sampaikan ke dia bahwa besok Anda harus datang melakukan pemeriksaan lagi, atau Anda harus datang untuk melakukan rawat inap. Maka besok dia datang di loket registrasi yang sama, dia daftar di poliklinik yang sama, ke dokter yang sama, yaitu ke saya, dan saya akan menjadikan dia sebagai rawat inap. Saya kira hampir selesai ya. Tinggal klik gini, kemudian langsung klik tombol jadikan rawat inap ya. Oke. Nanti sebentar kita praktekkan pada pasien yang lain ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai melakukan pemeriksaan pasien ya. Ya, saya klik tombol ulang lagi ya, supaya Bapak Ibu bisa melihat saya, terus klik ini dan Bapak Ibu bisa memahaminya. Klik tombol periksa lagi ya. Langsung kita mulai dengan input rekam medis. Misalkan kita mulai dengan asesmen ya. Asesmen ini ada riwayat kesehatan, ada anamnesa, ada tanda tangan DPJP ya. Kemudian ada terapi ya, terapi obat, terapi lainnya ya, terapi obat. Ada pemeriksaan anatomi ya, ada pemeriksaan penunjang. Rencana implementasi ya. Ini bagi keperawat dan kebidanan ya. Kemudian penilaian ya. Ada penilaian gizi, ada Barter Index, ada dekubitus. Kemudian diagnosa. Nah, ini wajib isi ya, wajib isi. Ada dokumen. Kita akan mulai melakukan periksa pasien ini misalkan dengan kita mau supaya pasien ini dia memiliki data yang detail, mungkin kita melakukan pemeriksaan dulu mulai dari riwayat kesehatannya dia.
mulai dari riwayat kesehatannya dia. Misalkan sumber data asesmen, misalkan pasien langsung ya. Riwayat kesehatan, riwayat alergi tidak ada. Ya. Riwayat inap tidak ada. Ya. Kalau ada ditulis saja di sini. Ya. Kemudian antropometri, berat badan, misalkan berat badan berapa ya? 67. Tinggi badan 168 misalkan. Lingkar lengan atas saya isi saja ya. Dan lain sebagainya bisa diisi. Kemudian klinik fisik, misalkan tekanan darah, denyut nadi, suhu badan, pernapasan. Jadi saya isi di sini saja ya. Ini bukan berarti pernapasannya seperti ini. Saya kurang paham berapa pernapasan per menit, berapa tekanan darah, saya nggak paham ya. Saya bukan dokter. Tapi ini kita untuk menguji aplikasi aja ya. Nah, langsung kita klik tambahkan ya. Tambah. Iya, oke. Dengan demikian kita sudah menambahkan formulir ini. Kalau kita mau edit ya tinggal kita edit. Misalkan mungkin kesalahan input, tinggal kita edit saja lagi ya. Nah, kita tinggal edit saja lagi ya, seperti itu. Nah, ini juga mungkin salah isi. Ini salah isi. Langsung kita edit saja langsung di formulir ini ya. Formulir ini langsung kita tambahkan saja lagi. Nah. Kemudian anamnesa ya. Berikutnya adalah anamnesa. Mungkin pertanyaan-pertanyaan atau observasi yang kita lakukan kepada pasien, kita ingin berdalam lagi, maka kita bisa membuka formulir anamnesa. Mungkin kita akan melakukan observasi kepada pasien secara mendalam. Kita bisa membuka formulir anamnesa dan kita tanyakan lagi, misalkan kebiasaan pasien ya. Kebiasaan pasien atau apakah pasien merokok? Apakah Anda merokok? Apakah Anda perokok? Ya. Misalkan dia bilang iya. Gitu. Nah. Perokok berat. 1 hari 1 bungkus. Misalkan. Ini kita tambahkan. Ya. Nah, setelah dia ditambah, langkah berikutnya adalah kita klik tanda tangan ya. Kita klik tanda tangan yang ada di sini. Ya. Sudah ditambahkan ya. Dan kita bisa, mohon maaf saya jelaskan anamnesa lagi, kita bisa klik edit ya atau hapus. Kalau misalkan salah ya kita tinggal hapus ya. Kalau mungkin jawabannya agak keliru ya kita tinggal klik edit ya. Tinggal kita klik lagi, klik perbarui ya. Kemudian tanda tangan ya. Nah, ini tanda tangan. Nah, tanda tangan ini harus dilakukan oleh DPJP ya, karena ini akan ada di tanda tangan itu akan muncul di biografi pasien di sini ya. Di sini ya. Saya kembali lagi ya ke input rekam medisnya. Tanda tangan ya. Itu klik tanda tangan. Tek. Oke. Sudah ditandatangani oleh dokter DPJP. Tanda tangan itu akan muncul di biografi pasien di sini. Ini dia. Ini tanda tangannya, dan tanda tangan ini bisa diverifikasi ya. Tinggal buka QR code dan verifikasi, Anda akan muncul ke halaman verifikasi bahwa tanda tangan ini benar dilakukan oleh Isra Namal ya. Input rekam medis lagi ya. Terapi, misalkan terapi obat, amoxicillin, jumlah, frekuensi 2 kali sehari, cara pemberian mungkin ya sebelum makan ya, tinggal kita tambahkan. Habis itu tambah lagi, misalkan kita pengen mau edit, klik edit di sini ya. Nah, kalau nggak jadi edit ya klik batal di sini. Kemudian kita tambah lagi, misalkan paracetamol, nah, frekuensi 1 kali sehari. Ini mungkin pengisiannya seperti ini, tapi saya isi saja untuk menguji coba bagaimana memberitahukan kepada Bapak Ibu bagaimana cara mengisinya ya. Kemudian cara pemberian mungkin sebelum makan. Oke ya, mungkin begitu cara pengisian. Tinggal tambahkan ya. Kita sudah bisa melihat bahwa ada di sini ya. Oke. Terapi lainnya, misalkan kurangi rokok. Ya, ini mungkin saran-saran dari terapi lainnya. Bisa diisi ya. Oke. Nanti data-data itu akan kita lihat muncul di mana, kita akan melihat ya semuanya. Kemudian ini pemeriksaan penunjang.
misalkan pemeriksaan darah, tuh, normal, tuh, urin normal, ya, tinggal kita tambahkan. Pemeriksaan anatomi, kita boleh melakukan pemeriksaan anatomi juga, misalkan kepala normal, mata normal, telinga normal, kita tinggal tambahkan ya. Ada 30 jenis pemeriksaan anatomi ya, tinggal bisa ditambahkan ya. Maka itu sudah tambah ya. Ini untuk perawat dan bidan ya, ini enggak untuk dokter. Oke, kita juga bisa melakukan penilaian ya, penilaian gizi, misalkan NRS 2002 ya, kita langsung lakukan penilaian kepada yang bersangkutan ya. Contoh, kita tinggal tambahkan ya, tambahkan ya. Kemudian mungkin MST, kita bisa malnutrisi screening tools, kita bisa tambahkan juga. Tambahkan. Ya. Bartel index, ya kita tinggal tambahkan Bartel index juga. Ya. Penilaian Bartel index, semua dihitung secara otomatisnya. Ini sebelum masuk rumah sakit misalkan, tinggal ditambahkan. Decubitus, ya kita tinggal mau pilih skor yang mana, Braden score apa Norton score, kita tinggal tambahkan terus ya. Nah, kita tambahkan lagi ya. Mau Norton score ya boleh, kita bisa melihat hasilnya di sini ya. Practitioner, istilah amal, tingkat risiko sangat tinggi waktu penilaian, kemudian practitioner. Kemudian diagnosa. Nah, diagnosa ya. Nah, kalau Bapak Ibu silakan menulis diagnosa kerja, diagnosa utama, tapi diagnosa utamanya yang paling penting ya. Misalkan diagnosa utamanya kita cari ya. Ya, ini ya, misalkan. Ini diagnosa utama. Jadi di sini sudah ada 18.000 jenis penyakit. 18.000 jenis penyakit yang ada di aplikasi ini yang kami ambil dari mohon maaf, ada sesuatu yang terjadi di luar sehingga saya harus keluar. Kemudian ada diagnosa utama ya. Diagnosa utama, diagnosa sekunder, kalau mau mengisi juga boleh. Diagnosa sekundernya boleh ya. Misalkan diagnosa sekundernya ini. Diagnosa komplikasinya kalau mau isi juga boleh. Dicari saja ya. Semua sudah ada di sini dan kode ICD-10-nya juga sudah tersedia. Ya. Jadi kalau mau dia isi diagnosa banding juga boleh. Mau isi keterangan tambahan juga boleh, silakan ya. Simpan, klik simpan. Ya. Langsung pasien tersebut telah memiliki diagnosa ya. Dokumen, ya ini misalkan ada dokumen lain yang ingin ditambahkan, silakan diupload dokumennya. Misalkan saya upload dokumen, ya. Silakan ditambahkan ya. Misalkan pasien punya dokumen sesuatu yang ingin ditambahkan, tinggal ditambahkan ya. Misalkan ini dokumen apa ya? Mungkin dokumen pasien dari RS lain mungkin ya. Oke, kita tinggal tambahkan ya. Maka ini sudah ada ya. Mau edit dia judulnya, tinggal diedit judulnya ya. Dokumen pasien lainnya misalkan, tinggal perbarui ya. Mau hapus silakan dihapus ya. Ini ada tombol hapus. Dan di sini kita bisa melihat ukuran file, jenis file, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita sudah melakukan penginputan dari pasien ini ya, rekam medis pasien ini. Kita sudah melakukan penginputan hampir seluruhnya, kita sudah melakukan. Kita bisa melihat datanya di sini ya. Ini datanya di sini ya. Pertama, biografi pasien ya, kita bisa melihat di sini data-data yang kita input ini secara otomatis terinput di profil singkat medis rawat jalan atau PRMRJ, dan di sini ada nama kliniknya, klinik saraf.
Ini nomor rekam medisnya, IHS number kalau sudah terintegrasi dengan Satu Sehat akan didapatkan secara otomatis. Kemudian Gufran KI namanya, jenisnya lelaki, lahir, umur, pendidikan, suku, bahasa, alamat, telepon, status, pekerjaan, kebangsaan, nama ayah, nama ibu, cara masuk, cara bayar, penanggung jawab, ya semua. Tanggal kunjungan 15 Mei, riwayat pasien, alergi tidak ada, riwayat operasi dan inap tidak ada, klinik fisik, tekanan darah, denyut nadi, berat badan, pernapasan, antropometri, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan, lingkar kepala, tinggi lutut, semua ada di sini. Jika terisi maka akan muncul isiannya di sini ya. Anamnesa atau diagnosis ya. Yang tadi kan ya, apakah Anda perokok? Iya, perokok berat 1 hari 1 bungkus. Nah, diagnosa akhir klasifikasinya, diagnosa utama, diagnosa sekunder, diagnosa komplikasi. Nama diagnosanya ini, dan ini adalah kode ICD-9-nya, ICD-10-nya. Dan ini terapi ya, terapi obat. Nama obat, amoxicillin, jumlah, frekuensi, cara pemberian ya. Terapi lainnya, nah terapi lainnya misalnya jenis terapi yang tadi kita bilang kurangi rokok, karena mungkin dia di sini perokok ya. Nah, kemudian tindakan operasi dan anestesi ini belum ada ya. Nah, kita bisa isi dia di sini. Misalkan yang tadi kita bilang, layanan medis ya, layanan medis. Nah, tindakan dokter yang diambil oleh pada saat melakukan pemeriksaan, dokter melakukan tindakan apa saja. Kita cari di tindakan dokter ya. Misalkan ini saya isi saja ya. Oke. Ya. Misalkan jumlah tindakannya ini bisa diisi berapa kali ya. Habis kita isi, ini sudah ada ICD-9-nya juga sudah ada. Nah, tinggal kita tambahkan. Nah, berarti sudah ditambahkan secara otomatis. Kemudian resep obat, kita harus menentukan dia untuk menentukan resep obat, kita harus menentukan dia di apotik rawat inap atau apotik rawat jalan. Misalkan dia apotik rawat jalan karena ini pasien jalan ya. Kita kemudian cari obat ya. Misalkan kita berikan dia obat-obat ini ya. Ingat bahwa ini berkaitan dengan harga ya. Semua yang ada di layanan medis ini berkaitan dengan harga. Jika Anda hanya melakukan input rekam medis tanpa melakukan input di layanan medis, maka tidak akan tercover harganya. Ya, misalkan aturan pakai 2 kali sehari, 3 kali sehari atau ya. Jika obat ini adalah obat yang dicampur, maka bisa kita misalkan tulis tuh campur obat. Nah, ini supaya pihak apotik rawat jalan bisa menyiapkan obatnya dan memberikan kepada pasien. Campur obat. Obat A dicampur, tuh misalkan, dicampur dengan obat B. Tuh, diberikan kepada pasien tuh, dengan cara penggunaan 2 kali sehari 1 sendok. Misalkan ya, kita kirim. Nah, ini penjelasannya sudah ada ya, dan pihak apotek sudah bisa membaca ini dan menyiapkan obatnya. Ini kalau pasien mau dikirim ke ruang operasi, tinggal kirim saja begini, langsung kirim tik gitu. Berarti pasien dikirim ke ruang operasi dan seluruh para medis dan staf medis yang ada di ruang operasi akan melihat. Dan ini kalau mau pemeriksaan laboratorium ya, tinggal diklik aja mengajukan untuk pemeriksaan lab. Nanti kita jelaskan, kita akan jelaskan pemeriksaan laboratorium dengan radiologi ini secara terpisah supaya video nggak terlalu panjang ya. Nah, ini untuk konsul dokter ya, konsul dokter, dan ini untuk tambah layanan lain. Mungkin jika ada layanan yang tidak tercover di sini, Bapak Ibu saudara-saudari, para dokter bisa menambahkan layanan itu di sini dan tulis harganya di sini ya langsung. Ini tambahkan secara manual ya. Ini konsul ke dokter lain. Misalkan saya ini dokter operasi. Saya ingin melakukan operasi 2 hari ke depan. Saya ingin konsul lagi pasien saya ke dokter yang melakukan pembiusan supaya dia melakukan pemeriksaan dulu apakah pasien ini gimana kondisinya. Dia bisa dibius enggak? Apakah ada kendala-kendala nanti pada saat dibius? Bila kita akan lihat ya. Kita akan konsulkan dia ke sana bisa ya. Tinggal dipilih dokter siapa, ketik tujuan konsul, kirim ya. Ya seperti itu. Nanti di sana dokter itu akan mendapatkan notifikasi dan dia melakukan pemeriksaan. Sekarang kita sudah menginput ini ya.
kita sampai di sini saja dulu soal laboratorium radiologi. Ini tinggal klik aja sebenarnya. Pemeriksaan laboratorium dan radiologi. Kita akan jelaskan ini secara terpisah biar videonya nggak terlalu panjang. Nah, setelah semuanya sudah terlihat, kita bisa melihat di biaya pasien ya. Kita bisa melihat biaya pasien. Ya. Daftar obat ini ya. Dan data rekam medisnya juga sudah kita bisa melihat di biografi pasien. Sudah ada penambahan tindakan operasi dan anestesi, sudah ada tindakan di sini ya. Tindakan dokter itu apa saja dan ICD-9-nya itu apa saja sudah ada di sini ya. Tanggal penginputannya ini, nama jenis practitioner yang menginput ada di sini semua. Ya. Dan langkah terakhir selesai pemeriksaan ya. Kita tinggal kalau mau menyelesaikan pemeriksaan kita tinggal klik tombol aksi. Nah, kita klik tombol aksi, kemudian kita klik tombol selesai periksa. Ya. Selesai periksa. Di sini ada petunjuknya. Pokoknya bisa baca petunjuknya. Ya, bisa baca petunjuk. Nah, selesai periksa. Klik selesai. Nah, dengan demikian pasien tersebut telah selesai diperiksa. Kita bisa lihat di sini. Itu Gufran Key. Kalau mau edit lagi tinggal klik selesai ini, klik edit ini ya. Mungkin ada salah. Kita misalkan lupa menginput sesuatu, kita harus mengulangi. Ya, periksa ulang. Karena input rekam medis di sini tidak bisa berjalan kalau pasien sudah selesai, gagal, pasien telah selesai diperiksa. Tidak bisa input lagi. Ya, tidak bisa melakukan perubahan. Makanya kita harus periksa ulang, klik periksa ulang. Ya. Kemudian kita baru bisa melakukan edit data misalkan. Nah, langsung jadi ya. Setelah itu kita jangan lupa klik selesai pemeriksaan ulang ya. Klik selesai periksa ulang. Kayak gitu ya. Nah, ini selesai ya. Jadi tombol edit ini tersedia selama pasien itu belum membayar. Tapi kalau pasien sudah membayar, itu tombolnya seperti ini ya. Nah, jadi dia sudah, itu artinya dia sudah membayar. Jadi tidak bisa diedit lagi karena pasien kalau sudah membayar dia datanya nggak bisa diedit lagi karena dia dianggap sudah selesai melakukan pemeriksaan atau menjalani pelayanan di rumah sakit saudara-saudara dengan full. Langkah selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan kepada pasien berikutnya. Kita panggil lagi misalkan. Ya. Dipanggil. Mohon perhatian. Pasien atas nama Basyar dengan nomor antrian 2 dipersilahkan ke ruang praktek. Terima kasih. Ya. Pada saat yang sama langsung kita melakukan klik tombol periksa lagi kepada pasien. Ya. Nah, pada saat kita klik tombol periksa ini, di sini nomor antri udah berubah menjadi 2. Ya. Triggernya, nomor antri triggernya berubah itu dari tombol periksa ini. Ya, tombol periksa diklik, nomor antri sana berubah. Nomor antri yang mana? Ini dia ya. Begitu. Ya, jadi di sini orang dari rumah juga sudah bisa mengakses URL ini dan bisa melihat bahwa Dr. Isra Namar sekarang nomor antri kedua. Kayak gitu ya. Jadi langsung melakukan pemeriksaan lagi kepada pasien. Saya kira untuk pemeriksaan di poliklinik untuk sementara sampai di sini. Supaya video nggak terlalu panjang, saya akan lanjut dengan atau gini aja deh. Sekarang pasien ini kita khusus di rawat jalan ya. Di rawat jalan kita ingin jadikan dia sebagai rawat inap ya. Jadi kita langsung klik periksa pasien. Ya, kita klik periksa pasien. Dan kita mau isi asesmen awal juga boleh ya. Mau isi asesmen awal kepada pasien ini juga boleh. Atau kita mau langsung menjadikan dia rawat inap, maka jadi ini pasien yang ada di klinik dijadikan sebagai rawat inap ya. Dia mendaftar di klinik dan ternyata setelah diperiksa di klinik dia nggak usah ke IGD lagi, dia langsung melalui dari klinik dia langsung ke rawat inap kayak gitu.
Dia dari klinik langsung ke rawat inap ya. Jadi kita langsung klik dia di sini ya, aksi dan rawat inap ya. Nah, ruang apa? Pavilium. Ya, langsung kita isi ke ruang pavilium atau ruang teratai ya. Ruang pavilium ya. Kita langsung klik. Ingat bahwa setelah pasien dijadikan rawat inap, pasien dia nggak bisa diedit lagi untuk menjadi rawat jalan. Ya, nggak bisa lagi. Jangan klik tombol selesai ya, klik tombol jadikan rawat inap. Ya. Jadi klik tombol jadikan rawat inap. Jadi langsung dijadikan sebagai rawat inap. Klik. Maka pasien tersebut sudah tidak ada lagi di sini ya. Dia tidak ada lagi di sini. Dia sudah ada di pasien rawat inap di sini. Ya, kita bisa melihat dia di sini. Nih pasien Basar sudah jadikan rawat inap. Ya, tak? Dan yang tadi di klinik saraf ya, kita bisa lihat di klinik saraf pasien atas nama Basar ini telah dijadikan di rawat inap ya. Dan bisa langsung melakukan pemeriksaan. Bisa melakukan pemeriksaan di rawat inap. Tapi kalau pemeriksaan di klinik nggak bisa lagi ya. Di klinik nggak bisa lagi ya. Misalkan meskipun tombol pemeriksaan ini ada, kita pada saat klik sudah ada muncul pemberitahuan pasien telah dipindahkan ke rawat inap. Metode pemeriksaan berbeda, tutup tab ini dan lihat ruangan untuk periksa pasien ya. Jadi dia diperiksa di rawat inap, dia nggak lagi diperiksa di klinik saraf. Ya. Dan kalau selesai pemeriksaan, kan hanya ada 2 pasien ya. Jangan lupa klik tombol stop live. Kalau misalkan tombol stop live ini tidak diklik, secara otomatis tombol stop live ini dia akan stop 1 jam ya, 1 jam dari sekarang begitu. 1 jam dari sekarang dia akan stop otomatis. Ya. Saya rasa sampai di sini ya penjelasan kita. Kalau kurang ada yang jelas, tidak kurang dipahami, boleh WA saya langsung, WhatsApp saya langsung. WhatsApp saya ada di profil YouTube, bisa berhubungan dengan saya langsung dan saya akan menjawab dengan senang hati insya Allah. Jika saya tidak membalas, berarti itu saya sedang tidur atau HP saya tidak dalam genggaman. Kalau HP saya dilihat terbaca namun saya tidak balas, berarti itu mungkin anak saya main game dengan HP saya kali ya, sehingga dia mencoba membuka WA. Kemudian karena insya Allah saya akan balas ya, saya akan balas seperti itu. Ada usulan-usulan lain, boleh, saya open minded dan terbuka terhadap kritikan, usulan dan lain sebagainya. Saya klik stop live ya. Oke, otomatis sudah tidak ada live lagi di sini. Di sini kalau ada dokter siapa saja yang sedang melakukan live akan muncul di sini semua ya. Semua dokter yang melakukan live akan muncul di sini semua. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.